السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini kita bisa bersua kembali dalam rangka untuk mengkaji pokok-pokok agama Islam dengan kitab rujukan Syarh Usuli Sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kitab yang akan kita bacakan ini adalah penjelasan dari kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau hidup pada abad yang kedua dan ketiga. Beliau lahir 164 Hijriah, wafat pada tahun 241 Hijriah. Dan para ulama Ahlus Sunnah sepakat beliau termasuk di antara ulama Ahlus Sunnah yang terkenal dengan fikih Madzhab Hambali. Disepakati tidak ada yang menolaknya. Dan beliau hidup di abad ketiga sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, sebaik-baik manusia yaitu hidup ketika aku masih hidup, Nabi dan sahabat. Kemudian beliau mengucapkan generasi berikutnya, yaitu ketika Rasulullah sudah wafat, tinggallah para sahabat dengan para muridnya, yaitu para tabi'in. Kemudian Rasulullah mengucapkan sekali lagi, manusia terbaik yaitu ketika para sahabat sudah wafat, tinggallah para tabi'in dan murid-muridnya tabi'in. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau masuk ke dalam 3 abad pertama yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik generasi. Melanjutkan pembahasan yang telah lalu berkaitan dengan adanya timbangan di akhirat, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tidak ada yang mengingkari keberadaan timbangan di akhirat, yang mana luasnya itu bisa menimbang langit, 7 lapis langit dan bumi. Berarti timbangan akhirat jauh lebih besar dari 7 lapis langit dan bumi. Sudah disebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan adanya timbangan akhirat. Akan tetapi yang namanya iblis, yang namanya setan, bersama dengan bala tentaranya, mereka akan datang kepada manusia-manusia yang kotor hatinya, yang rusak akalnya, dan kemudian menghembuskan ketidakpercayaan adanya timbangan di akhirat, walaupun mereka mengaku muslim. Sehingga para ulama dituntut untuk menuliskan sikap Ahlus Sunnah dan sikap selain Ahlus Sunnah, atau boleh dikatakan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sikap ahli bid'ah. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, mauqifu ahlil bid'ah minal imani bil mizan.
Para ulama mereka menulis dalam kitab-kitabnya bagaimana keyakinan ahli bid'ah terhadap adanya timbangan di akhirat. Ahli bid'ah diantaranya Mu'tazilah. Ini baru betul-betul ahli bid'ah ya, karena pelanggarannya berkaitan dengan akidah, bukan berkaitan dengan afdholiyat amalan ya, bukan karena penampilannya tidak berjenggot, celananya di bawah mata kaki, bukan ya. Itu tidak termasuk pelanggaran pokok-pokok akidah ya. Bahkan itu tidak adanya ijma. Ada sebagian mengatakan wajib, mengatakan sebagian sunnah muakkadah ya. Artinya tidak termasuk pokok-pokok akidah. Jadi jangan dijadikan ukuran. Mu'tazilah khalafu ahla sunnati wal jamaati. Kelompok ahli bid'ah yang disebut oleh para ulama dengan sebutan Mu'tazilah, mereka berbeda keyakinannya, keimanannya dengan ahli sunnah wal jamaah. Wa ankaru al-mizan, mereka tidak beriman adanya timbangan akhirat. Faqul, mereka mengatakan laisa hunaka mizanun hissiyun lahu kiffatani. Tidak ada di akhirat itu timbangan yang dikatakan memiliki dua daun timbang. Ini adalah keyakinan kelompok ahli bid'ah seperti Mu'tazilah. Terus gimana kaum muslimin? Kaum muslimin itu cuma ada dua, bukan berarti tidak beriman, belum tahu saja ya. Karena pelajaran seperti ini di sekolah hampir gak ada ya kan? Hampir gak ada. Ada tapi gak detail ya. Ada tapi gak detail. Dari SD sampai SMA ya, saya belum pernah mendapatkan penjelasan timbangan akhirat itu ada dua daun timbangan, bisa menimbang 7 lapis langit dan bumi gitu ya. Kemudian kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh yang sudah bertobat dari segala maksiat bisa mengalahkan 99 lembaran dosa, yang mana satu lembaran dosa jaraknya, luasnya sejauh mata memandang, kira-kira 25 km persegi satu lembaran, kalikan 9 ya, mungkin seluas Kota Pontianak ya. Di sekolah nggak ada, adanya di kitab-kitab para ulama. Itu pun kalau dibacakan kita jadi tahu, kalau nggak dibacakan ya kita nggak tahu ya. Wasababu inkaril Mu'tazilah lil mizan. Kenapa ahli bid'ah seperti Mu'tazilah menolak atau tidak percaya? Dijelaskan di sini, annahum ya'tamiduna ala uqulihim wa la ya'tamiduna ala nususi. Orang-orang Mu'tazilah mereka tidak percaya adanya timbangan akhirat karena mereka menyandarkan keimanannya kepada akal saja, kepada otak saja, kepada ra'yu saja. Tidak mau bersandar kepada nusus, kepada dalil, baik dari Alkitab, dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Bal yaj'alunaha wara'ahum zuhriyyan. Bahkan mereka merendahkan Al-Quran dan Hadis dengan meletakkannya di belakang punggung mereka ya, tidak di depan sebagai argumentasi atau sebagai hujjah. Mereka letakkan di belakang. Fabisana bi'iktimadihim alal aqli, oleh karena inilah mereka berpegang dengan akal semata, ankaru katsiran minal haqaiqi al-ghaibiyati. Konsekuensinya mereka banyak menolak
perkara-perkara yang apa adanya walaupun masih gaib. Surga itu ada, neraka ada, tapi masih gaib. Ya. Minha di antara yang mereka tolak yaitu al-mizan. Mizan itu tidak ada. Ya, jadi ayat Al-Quran, kemudian hadis yang berbicara tentang mizan mereka tolak walaupun hadisnya sahih. Ayat apalagi? Ayat gak ada yang tidak sahih, semuanya sahih Al-Quran. Mereka tolak karena tidak sesuai dengan akal pikirannya. Ya. Wa usuluhum al-khamsatu hiya, para ulama merangkum pokok keyakinan Mu'tazilah itu ada 5. Yang pertama at-tauhid, ya, masih bagus ya penyebutannya at-tauhid. Yang kedua al-adlu, keadilan, masih bagus, tidak ada yang salah. Yang salah itu nanti ya isinya, ini baru bungkusnya. Yang ketiga wal manjilatu bainal manjilataini, ya, pelaku dosa besar itu di antara 2 tempat. Ya, nanti di akhirat akan disidang. Ya, cukup lama di antara surga dan neraka. Tidak di surga, tidak di neraka. Nah, ini sudah salah. Ahlussunnah wal Jamaah ketika sudah di akhirat, ya, mereka tidak perlu menunggu-nunggu. Ya, ketika selesai dihisab sudah diputuskan, ya, ke neraka atau ke surga. Mu'tazilah punya pemahaman nanti di akhirat ada orang yang tidak di surga, tidak di neraka. Terus di mana? Ya, nggak jelas. Itu yang ketiga. Yang keempat, pokok keyakinan Mu'tazilah infadul wa'idi, memberikan ancaman, nakut-nakutin. Ya. Ini di antara pokok keyakinan Mu'tazilah. Yang kelima, al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa nahyu 'anil munkari, melarang dari kemungkaran. Kalimatnya masih bagus, tapi kita lihat isinya. Fattauhidu, tauhid yang sering dijadikan slogan oleh Mu'tazilah, sataru tahtahu, mereka menutupi, membungkus dengan kata tauhid makna batilan, tetapi isinya itu batil. Ya. Apa itu? Yang pertama, al-qaulu bin nafyi sifati. Orang-orang Mu'tazilah sering menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya mereka menolak Al-Quran itu bukan sifat Allah. Al-Quran itu benda mati, ya. Dia hanya kertas, dia hanya susunan tinta yang nempel di kertas. Itu bukan sifat Allah. Sementara Ahlussunnah meyakini apa yang didengar oleh Jibril alaihissalam kemudian disampaikan kepada Nabi, disampaikan kepada para sahabat, sampai kepada kita, itu semuanya sifat Allah. Sifat Allah tidak ada cacatnya, sempurna. Sementara Mu'tazilah punya keyakinan Al-Quran itu benda mati, makhluk yang tak bernyawa, pasti ada kurangnya, pasti ada cacatnya. Makanya ketika mereka mendapatkan ayat-ayat yang tidak sesuai dengan akal pikirannya, ditolak. Ya. Wa nafyu ru'yatillah fil akhirati, Mu'tazilah juga tidak percaya Allah bisa dilihat di surga. Ya. Ini yang pertama, usul yang pertama, pokok keyakinan yang pertama. Pokok keyakinan yang kedua, wal adlu, keadilan. Ya. Dari kata-katanya indah, tapi di dalamnya adalah
kemungkaran. Sataru tahtahu, orang-orang Mu'tazilah membungkus dengan kata-kata adil, tetapi di dalamnya adalah at-takzibu bil qadari. Orang-orang Mu'tazilah tidak percaya adanya takdir, ya, tidak percaya adanya takdir. Semuanya itu bisa diusahakan dengan logika, ya, dan usaha. Tidak ada campur tangan Allah. Ini orang Mu'tazilah. Kayak orang Mu'tazilah itu jarang berdoa. Saya kaya ya karena saya punya ilmu bagaimana mencari kekayaan. Gitu. Kamu miskin karena kamu tidak punya ilmu untuk mencari kekayaan. Nah, gitu ya. Sehingga mereka sangat menomorsatukan akal pikiran daripada berdoa kepada Allah SWT. Ya. Jarang berdoa, gitu ya. Wal Mu'tazilatu, mereka memiliki pokok keyakinan yang ketiga, yaitu al-manjilatu bainal manjilataini. Mereka meyakini bi anna murtakibal kabirati laisa bi muslimin wala kafirin. Orang yang berbuat dosa besar seperti zina, kemudian membunuh, ya, durhaka kepada orang tua dan seterusnya, dosa-dosa yang ancamannya jelas, ya, membunuh hukumnya bunuh, zina hukumannya rajam, dan seterusnya. Ini dosa-dosa besar. Kata mereka, orang yang melakukan dosa besar itu dia tidak bisa disebut muslim, tapi juga tidak bisa disebut kafir. Ini kan membingungkan, bukan muslim, bukan kafir, namanya apa? Ya, sementara Ahlussunnah wal Jamaah, selama dia tidak melakukan pembatal keislaman, walaupun dia melakukan dosa besar, dia masih muslim, walaupun muslim yang fasik, masih muslim, belum kafir. Sementara kafir itu adalah orang yang melakukan pembatal keislaman, ya, seperti berdoa kepada mayat, ya, dia meminta kepada jin, ya, itu pembatal keislaman. Bal fi manzilatin bainahuma, ya. Jadi orang yang melakukan dosa besar itu bukan muslim, bukan kafir, ya. Dia berada di suatu tempat antara surga dan neraka. Dan kemudian pada akhirnya hakamu bitakhlidihi finnari fil akhirah. Orang Mu'tazilah menghukumi, memvonis pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Pokok keimanan yang kelima, infadul wa'id, ya. Ayat keempat, memberikan ancaman. Qulu binafyi syafa'ati min an ahlil ma'asi. Ahlussunnah wal Jamaah percaya, yakin Allah SWT akan memberikan syafaat kepada orang-orang soleh untuk disalurkan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mati tidak membawa dosa syirik, namun masih membawa dosa-dosa besar selain syirik. Ya, mereka berhak untuk mendapatkan syafaat. Orang-orang Mu'tazilah tidak percaya adanya syafaat. Padahal jelas sekali ada di hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW ketika nanti di akhirat beliau diizinkan oleh Allah untuk menyalurkan syafaat. Yang tadinya 1000 tahun di neraka boleh jadi separuhnya. Yang tadinya mau ke neraka gak jadi, ya, diberikan syafaat. Yang tadinya masuk surga level 1, ya, dengan adanya syafaat dia bisa naik masuk surga di level yang lebih tinggi, gitu ya. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Pokok keyakinan Mu'tazilah yang terakhir, yang kelima, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalimatnya bagus, tapi kita lihat isinya apa?
ajazu al-khuruja ala a'immatil jawri bisayfi, membolehkan menyerang dengan senjata kepada pemimpin muslim yang menurut mereka zalim. Seperti misalnya yang pernah memberontak pemerintah dengan senjata siapa? Di Indonesia PKI jelas, ya. Mereka mengkudeta para jenderal, ya, kemudian mempengaruhi pimpinan negara dan seterusnya. Nah ini usul Mu'tazilah, pokok keyakinan Mu'tazilah dengan senjata, ya, dengan kalau dulu ya dengan tombak, dengan pedang, kalau sekarang dengan senjata api dan seterusnya. Ya alhamdulillah ormas-ormas besar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan sebagainya tidak pernah, ya, mereka memprovokasi masyarakat untuk angkat senjata menyerang pemerintah. Ya, paling-paling mereka memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat baik tertutup maupun terbuka. Jadi, ya, tidak pernah menyuruh masyarakat untuk melakukan tindakan mengangkat senjata menyerang pemerintah muslim, ya, yang dianggap jahat. Ya. Kalaupun misalnya masyarakat muslim yang tinggal di negeri yang mana presidennya atau rajanya itu kafir, itu pun tetap dilarang oleh syariat untuk melakukan pemberontakan kalau secara hitung-hitungan militer itu tidak menang, ya, bahkan bisa menumpahkan darah orang-orang sipil yang tidak berdosa. Haram untuknya. Misalnya kalau saudara kita muslim yang ada di Australia, yang ada di Amerika misalnya, mereka tidak boleh melakukan pemberontakan kalau justru menghilangkan nyawa seorang ibu-ibu, nyawa anak-anak, nyawa orang-orang tua yang mereka tidak bersalah. Tidak boleh, ya. Cari dengan cara yang lain, dengan diplomasi, ya, dengan berdakwah melalui pendidikan, berdakwah melalui pintu kemanusiaan, kesehatan, pelayanan dan seterusnya, ya. Al-aqlu faqad qaddamu 'ala nususi, ya. Mu'tazilah mereka mendahulukan akal daripada dalil. Mereka mengatakan innal aqla kafun fi iqamatil hujjati, sesungguhnya akal pikiran manusia itu sudah cukup di dalam menegakkan argumentasi atau alasan untuk memutuskan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, cukup dengan akal. Ini kata Mu'tazilah. Wa ammal kitabu was sunnatu fahuma jaidani ihtiyatiyani. Adapun Al-Quran dan hadis itu hanya cadangan saja, ya, cadangan. Dipakai syukur, nggak dipakai nggak apa-apa. Ya, ini berbahaya. Keyakinan yang rusak, ya. Bimusabati syuhudi zaidaini ala nisabi. Mereka menggunakan dua saksi di dalam menegakkan hukum. Ini sekedar mempermudah dalam memahami. Kama law talaba al-qadi syahidaini summa ataita bi arba'ati syuhudin yahudul qadi syahidaini wal baqi yakunu ihtiyatan. Seumpama hakim akan memutuskan perselisihan, entah itu pidana atau perdata, ya. Maka seandainya ada orang membawakan 4 saksi, hakim tidak akan mengambil 4 saksi tersebut. Hakim akan mengambil 2 saksi saja, ya. 2 saksi lainnya itu cadangan saja. Kalau diperlukan dipanggil, kalau tidak diperlukan tidak dipanggil. 2 saksi pertama itu akal, ya. 2 saksi kedua itu Al-Quran dan hadis. Kira-kira seperti
Ya, mereka menempatkan Al-Quran dan hadis seperti dua saksi cadangan. Ya. Fadikruhum lil kitabi wa sunnati huwa ala sabil ihtiyat. Ya. Mereka memperlakukan Al-Quran dan hadis seperti saksi cadangan. Li'anal aqla indahum kafir. Menurut orang-orang Mu'tazilah, akal itu sudah cukup, tidak butuh kepada Al-Quran dan hadis. Mathal kitabi wa sunnati binisbatil aqli kama salil madadi lahiki ijaisi. Perbandingan akal dengan Al-Quran dan hadis, ya, keperluan kita kepada Al-Quran dan hadis seperti kebutuhan bala tentara susulan. Ya, kalau masih kurang silahkan ditambah tentaranya. Kalau sudah cukup, ngapain? Tidak usah ditambah. Kalau akal sudah bisa memutuskan halal dan haram, tidak perlu lagi Al-Quran dan hadis. Ini kata orang Mu'tazilah. Ya, dan ini adalah tentu saja merusak. Ya. Hatta qala ba'du al-Mu'tazilati fil akli. Bahkan di antara kelompok Mu'tazilah sampai melewati batas yang sangat ekstrim dalam memperlakukan akal. Wa qalu fi qaulillahi ta'ala, mereka lancang menafsirkan firman Allah Ta'ala surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Ya, kalau kita baca di terjemah depan, tidaklah kami akan menyiksa suatu kaum kecuali kami mengutus seorang rasul. Allah itu adil. Ada suatu kaum, ya, kaum itu tidak akan disiksa, ya, tidak akan diadab, ya, sebelum diutus seorang rasul. Ya, jadi ada manusia tinggal di pulau tertentu, dia tidak bisa keluar, tinggal bertahun-tahun di pulau tersebut sampai mati, ya, maka Allah Maha Adil. Orang-orang seperti itu nanti akan mendapatkan ujian susulan, akan diutus seorang rasul nanti di akhirat, ya, apakah mentaati atau menolak, ya. Demikian juga orang yang sudah ada di tempat pulau tertentu seperti Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, sudah ada seorang rasul yang diutus. Artinya perpanjangan rasul sudah ada mubalik, sudah ada ustaz yang mengajarkan akidah yang benar. Lalu orang tersebut tidak beriman, tidak percaya, padahal sudah dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis, maka orang yang seperti ini akan diadab. Ya, sudah diberikan kesempatan, ya, untuk mengimani Al-Quran dan hadis, dia tidak mau beriman, nah, orang seperti ini. Orang-orang Mu'tazilah menafsirkan rasulan di dalam surat Al-Isra ayat 15. Mereka menerjemahkan rasul diganti dengan akal. Tidaklah kami mengazab, menyiksa suatu kaum sampai kami mengutus akal. Jadi rasul diganti dengan akal. Ini Mu'tazilah yang ekstrim, ya. Wa min hadha al-mabda'i ankaru al-mizani al-hissiyah wa qulu laisa hunaka mizanun hissiyyun abada. Di antara yang pertama kali ditolak oleh Mu'tazilah yaitu tentang timbangan yang ada di akhirat, ya. Mereka mengatakan wa innama an-nususu allati fiha isbatul mizan al-muradu biha al-adl. Mizan itu, kata orang Mu'tazilah, bukan timbangan, ya. Mizan itu adalah keadilan, ya. Wallahu la yahtaju ila mizani. Kata orang-orang Mu'tazilah, Allah tidak butuh kepada timbangan.
La yahtaju ilal mizan illa al-baqqali. Orang Mu'tazilah mengatakan yang butuh timbangan itu adalah tukang penjual sayur, bakul. Mereka lah yang butuh timbangan. Allah tidak butuh timbangan. Ini kata Mu'tazilah. Falladhi yahtaju ila mizanin huwa alladhi yuzanu. Orang yang butuh kepada timbangan, dialah yang akan ditimbang. Pakai akal. Amar Rabbu fala yahtaju ila mizan. Adapun Allah tidak butuh kepada timbangan. Di annahu ya'dilu baina ibadihi biduni mizan. Allah itu adil di antara para hambanya tanpa timbangan. Fanduru sahabata qawli haula'i kaifa qabalu an-nusus bi uqulihim al-fasidati wa ra'uhum al-kasidah. Orang-orang Mu'tazilah mereka berusaha menyesuaikan dalil dengan akal-akal mereka yang rusak. Kalau dalil sesuai dengan akal diterima, kalau tidak sesuai dengan akal mereka ditolak. Cara berpikir mereka adalah cara berpikir yang sangat lemah. Wa kadzabu an-nusus allati fiha isbatul mizani al-isi. Mereka mendustakan, yang tidak percaya dalil-dalil yang menyebutkan adanya timbangan. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad beliau dengan tegas mengatakan wal i'radu amman radda dzalika. Menjauhlah dari orang yang tidak percaya adanya timbangan akhirat. Wa tarku mujadalati. Tinggalkanlah berdebat dengannya karena sia-sia. Fal mu'tazilatu alladzina raddu nusus. Orang Mu'tazilah kebiasaan mereka adalah suka menolak ayat ataupun hadis. Nu'ridu anhum wa natruku mujadalatahum. Kita sebagai seorang muslim yang bertakwa dan yang menjauhi dari orang-orang yang seperti itu dan tinggalkan berdebat dengan mereka. Wa inna nubayyinu lahum an-nusus. Kewajiban kita hanya menjelaskan dalil. Fa in qabiluha falhamdulillah. Jika mereka menerima, alhamdulillah. Wa in a'radu fallahu ghaniyyun anhum. Jika mereka menolak, Allah tidak butuh kepada mereka. Masih ada waktu lama? Barangkali ada diskusi, silakan. Terkait kepatuhan kepada pemerintah Iya. ada yang mengatakan bahwa kita boleh